Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto mengenai beberapa berita terbaru. Sebenarnya tidak terlalu banyak berita gitu ya. Ini lebih ke arah secara price action yang terjadi di dalam market selama 24 jam terakhir. Karena kalau teman-teman perhatikan, market sedikit mengalami drop sebenarnya ya. Nanti kita akan lihat beberapa analisa untuk Bitcoin maupun beberapa altcoins. Dan ya secara outlook itu bagaimana sih dalam beberapa minggu ke depan, khususnya untuk di bulan Oktober ini. Dan nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk update kita bisa lihat market di sini mengalami koreksi sekitar 0,5%, nggak terlalu signifikan sebenarnya. Bitcoin berada di level 19.300 ya. Tadi sempat drop sampai 19.100 gitu ya. Ethereum di 1.300, market relatif lebih sideways, sebenarnya nggak terlalu banyak pergerakan gitu ya. Bahkan dropnya ya cukup besar, tapi ya kalau dibandingkan dengan beberapa DAM yang lalu-lalu ini nggak terlalu besar gitu ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara altcoin di sini ada USDC mengalami kenaikan. Kalau USDC naik biasanya Lunsi ini juga mengalami kenaikan ya. Huobi token juga naiknya cukup signifikan 17%. Oh, mungkin ini Huobi token bisa mengalami kenaikan dengan rumor yang kemarin kita bahas gitu ya. Kita sempat membahas bahwa Huobi ini kan mau diakuisisi gitu. Makanya ini Huobi token mengalami kenaikan yang cukup lumayan juga. Ada Maker, ada Elrond, Tron, OKB, Matic ya. Nggak terlalu banyak pergerakan. Kita lihat yang mengalami penurunan di sini ada Lido, Chiliz, Ethereum Classic, Bitcoin Gold, Zilliqa gitu ya, Phantom dan lain-lainnya. Secara Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index kita di level 22, tetap fearful. Nah, kita akan bahas beberapa berita dulu. Kalau berita yang saya ada update di sini ini lebih ke arah dari top company gitu ya. 44 out of the top 100 public firms. Jadi 100 public firms ya. Ini mungkin di Amerika gitu ya. 44 diantaranya ini actively using blockchain ya, menggunakan blockchain. Dan teman-teman tahu blockchain ini kan adalah fundamental dari crypto gitu. Jadi kita bisa lihat walaupun mungkin dan sehari-hari belum ada use case dan lain-lain, tapi kita bisa lihat sudah banyak perusahaan-perusahaan yang mulai menggunakan blockchain walaupun itu mungkin bukan mainnya mereka gitu ya. Tapi kita lihat dari sini ada yang dari tech ya, paling banyak dari tech, Apple, Salesforce, Oracle, Intel, Adobe dan lain-lainnya gitu ya. Ada consumer juga seperti Nike, LVMH, McDonald, Walmart. Lalu kita lihat ada finance ya, banking juga seperti Bank of America, JP Morgan. Ada energi, ada basic materials, banyak pokoknya ya yang menggunakan teknologi blockchain. Jadi seperti ini kalau adopsi semakin lama, semakin besar ya, ini akan lebih baik lagi gitu ya. Dan sekarang kita akan lihat dulu secara price action juga. Kalau untuk saat ini tadi ya, liquidation di sini dalam 4 jam terakhir lebih banyak short yang mengalami likuidasi. Kenapa short? Nanti kita akan bahas di video di belakang video gitu, saya akan jelaskan. Tapi kalau kita secara 12 jam mungkin lebih banyak long ya, karena marketnya mengalami drop gitu. Nanti kita akan lebih detail lagi di akhir video. Kalau kita lihat juga di sini, sebenarnya artinya kalau kita lihat dari sini ya, ini market sempat mengalami drop kalau teman-teman lihat dari dalam 1 jam terakhir ya. Ini di candle 1 jam ya, bukan 1 jam terakhir. Ini market mengalami drop dari level 19.400-an ke 19.100-an. Ini jam 3-an gitu ya. Dan ini yang membuat dalam 4 jam terakhir atau dalam 12 jam terakhir lebih banyak long yang terkena likuidasi. Seperti itu ya. Long ini artinya orang-orang yang mau price Bitcoin ini mengalami kenaikan seperti itu ya. Tapi yang ternyata adalah price Bitcoin ini mengalami penurunan. Artinya mereka terkena stop loss ataupun mereka terkena likuidasi seperti itu. Tapi dalam 4 jam terakhir kita bisa lihat di sini beberapa short yang terkena likuidasi dikarenakan ya ini marketnya mulai pumping kembali naik ke atas lagi. Gitu ya, bukan pumping sih sebenarnya, ini lebih ke arah short term recovery 1,6% untuk Bitcoin sendiri seperti itu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena kita bisa lihat dari TED Talks Macro. Di sini dia bilang bahwa short piling in after this impulse lower. Ya, dimana open interest mengalami kenaikan. Ini untuk open interest yang short mengalami kenaikan pada saat Bitcoin drop ya. Ini cukup masuk akal sebenarnya, karena Bitcoin turun dari level supportnya. Ini membuat orang condong lebih bearish gitu. Kita juga melihat, wah ini Bitcoin turun dari level 19.400 yang seperti kita bahas di video yang lalu. Artinya ya kemungkinan besar Bitcoin akan turun lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Jadi nggak disalahkan juga ya.
Tapi kalau dia udah mengalami drop sebenarnya seperti ini, tunggu period recovery, karena mungkin dalam beberapa jam ke depan dia akan ada recovery dulu, baru nanti kalau teman-teman masuk short baru gitu ya. Jangan terlalu agresif juga seperti itu ya. Kembali lagi di sini juga dari si Byzantine General, dia bilang a ton of shorts ya, banyak shorts came in on both Bitcoin and Ethereum there gitu ya, masuk ke Bitcoin maupun ke Ethereum, kedua aset tersebut gitu ya, dan banyak yang terkena trap ya, karena memang dia lagi mengalami pump. Nah sekarang kita lihat lagi, ini pada saat stock market buka ini mulai ada volatile lagi gitu ya, cukup ada volatilitas, tapi ini mengalami drop lagi, sekarang berada di level 19.300, dan kita akan lihat secara price action bagaimana untuk kedepannya, beberapa hari ke depan maupun dalam beberapa jam ke depan juga. Kita akan coba bahas ya secara analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Secara objektif kalau kita lihat dari sini saja, ini udah sedikit kelihatan gitu. Teman-teman bisa melihat secara grafik dia turun dari trendline ini, ya turun dari trendline. Kemarin kita masih berharap ya atau melihat oke, dia turun dari trendline seperti ini, mungkin dia konsolidasi selama support level 19.400 ini bisa bertahan, ya ada kemungkinan dia untuk mengalami kenaikan seperti itu ya. Karena kita lihat Oktober Bitcoin ataupun crypto ini harus ada rally gitu, karena secara sentimen sangat-sangat low sekali, sangat-sangat rendah. Nah, tapi kalau kita lihat dari saat ini, dia mencoba untuk breakout, tapi nggak berhasil, ada rejection di bawah sini, lalu sekarang udah mulai breakdown, bahkan breakdownnya ini kemarin tadi sempat ke level 19.100 gitu ya, sekarang dia konsolidasi di level 19.300. Tapi saya rasa untuk penurunan ke depannya lagi seperti ini, atau big dump, ini nggak akan terjadi dalam yang orang-orang perkirakan gitu. Mungkin kita lihat Bitcoin cenderung justru lebih sideways kalau saya rasa gitu ya, lebih sideways, atau mungkin dia coba naik ke atas dulu. Kalau kita lihat secara short term resistance di sini, ini saya lihat dari sini, kita bisa tarik garis misalnya kalau teman-teman lihat, ini di time frame 1 jam ya, seperti ini ya, kita lihat dari sini. Nah ini kan kelihatan ya, ini garis resistannya. Jadi masih ada kemungkinan untuk Bitcoin mungkin testing dulu ke level 19.400 dulu kalau saya rasa ya, tapi dia mungkin di sini nggak berhasil breakout, baru dia mengalami penurunan lebih dalam lagi seperti itu. Mungkin testing ke level 19.100-an ya. Ini untuk potensi untuk Bitcoin, dan ada potensi breakout juga. Jadi ini masih diperhatikan gitu ya. Untuk saat ini kita belum bisa menentukan apakah dia bakal naik atau tidak, tapi saya cenderung kalau dia mengalami kenaikan di sini, ya ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin ini ada rejection gitu ya. Jadi dia testing ke area resistance sebelumnya ya, dan mungkin baru mengalami penurunan kembali seperti itu. Nah kita bahas dulu next level supportnya untuk Bitcoin bagaimana. Next level supportnya ya, kalau kita lihat dari sini sebenarnya ini udah kita sempat bahas ya, level kisaran level 19.170 gitu ya, 170 ya, ini bisa dijadikan level support berikutnya juga ya. Ini saya lihat sebenarnya kalau di bawah sini, kalau teman-teman perhatikan, ini demandnya ada banyak orang yang ngantri di level 19 ribuan gitu ya untuk membeli Bitcoin. Kita bisa lihat dari sini wick secara candle wicknya ya. Ini kalau kita dilihat dari sini ya, kita lihat dari sini candle wick atau shadow candle ini cukup panjang-panjang ya. Di sini, di sini, di sini itu ya. Artinya apa? Artinya di sini tuh banyak orang yang demand atau mencoba untuk membeli Bitcoin lah ya di level-level tersebut. Itu kita bisa lihat dari sini. Ini juga ada ya. Lalu di sini juga ada. Jadi kalau kita lihat di sini dia cenderung turun ke bawah, dan ini mungkin bisa membawa price Bitcoin ini mengalami kenaikan kembali gitu ya. Secara level support krusialnya dia 18.700 ya, 18.700 ini next supportnya. Tapi kalau 18.700 turun ke bawah 2,6%, sangat susah sekali untuk Bitcoin naik ke atas lagi kalau saya rasa gitu. Jadi ini yang teman-teman bisa perkirakan. Mungkin Bitcoin harus mengalami drop dulu, mengambil liquidity di bawah gitu ya, liquidity grab, baru dia bisa ada momentum untuk mencoba untuk testing ke atas lagi gitu. Kalau kita lihat dari secara harga Bitcoin, kenapa kita masih cenderung membahas bahwa Bitcoin ini ada potensi kenaikan? Ini lebih ke arah kalau kita perhatikan secara di time frame weekly-nya ya. Kalau di time frame weekly-nya, sebenarnya kalau saya rasa lihat dari seperti ini, sebenarnya ini Bitcoin lagi proses untuk membentuk bottoming gitu ya, membentuk bottoming, dan ini udah mulai ada penguatan ini secara buy volume. Kita bisa lihat dari sini ini ada kenaikan gitu ya, walaupun di minggu kemarin nggak terlalu besar, tapi ini kita menunggu untuk dia ada buy volume yang lebih besar lagi. Berikut juga kalau teman-teman perhatikan beberapa altcoin gitu ya, ada beberapa altcoin yang cukup bagus secara grafik weekly gitu ya. Salah satunya ya, ini spoiler, tapi bukan rekomendasi untuk teman-teman beli juga gitu ya.
Itu yang saya lihat ini sushi. Ya kenapa sushi? Karena teman-teman bisa lihat dari sushi sendiri. Ini kalau kita lihat volume dulu ya. Kalau teman-teman lihat volume ya, ini volume cukup besar gitu ya. Artinya di sini dia mulai kembali lagi ada demand seperti itu ya. Nah, ini kita nggak bahas secara fundamentalnya sushi. Ini fokus ke dalam teknikalnya dulu gitu ya. Nah, yang menariknya adalah sushi ini memang mengalami drop yang cukup besar gitu. Ini dari bulan Maret 2021 turun terus, dan ini udah ada mungkin bisa dibilang proses bottoming juga ya. Ini dari area kita dari sini, ini dari Mei ya. Dari Mei 2022 sampai November 2022 kita lihat dia range play-nya di sini ya. Berada di area ini aja, konsolidasi terus menerus gitu ya. Nah, yang menariknya adalah kita lihat tadi volumenya besar di minggu kemarin, ini naik 34%. Lalu kita bisa lihat juga ini kalau misalnya dia lanjut terus di minggu kali ini dia hijau, berarti dia confirm breakout seperti itu. Nah, breakout-nya ini adalah dari bisa dibilang lower time, dari trend line atau resistance line atau support line yang penting sekali gitu dari sini. Jadi kalau misalnya dia breakout, ini mungkin naiknya cukup lumayan juga seperti itu ya. Mungkin bisa naik balik ke area ini $2,7 pun itu juga cukup lumayan. Kalau naik dari harga sekarang bisa naik 98% gitu ya. Tapi ini bukan rekomendasi untuk beli sekarang. Kenapa? Karena ini teman-teman lihat dari time frame weekly. Kalau teman-teman lihat dari time frame daily-nya ya, ini kita lihat dia sudah hijau beberapa kali gitu. Sekarang lagi retest, tapi saya rasa dengan keadaan Bitcoin seperti ini ada potensi dia breakdown dan lain-lain. Ada potensi sushi juga mengalami pullback seperti itu ya. Jadi ini kita jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kembali lagi ini bukan rekomendasi juga. Kita hanya share informasi-informasi yang kita perhatikan saja gitu ya. Itu untuk analisanya. Berikutnya saya juga perhatikan total 2 ya. Di sini udah ada penentuan, ini mungkin dalam beberapa hari ke depan ya. Mungkin pada saat CPI ya. Minggu ini kan ada CPI di Oktober 13. Ini juga akan menarik ya. Ini mungkin yang bisa menentukan market. Jadi sebelum CPI bisa bilang ada potensi kita sideways dulu. Tapi kita bisa lihat dari total 2 sendiri. Ini kita konsolidasi sudah cukup lama. Jadi tinggal menunggu nih, apakah kita akan breakdown ke bawah ya, atau kita akan mencoba untuk breakout ke atas. Dan kalau breakout ke atas, ini breakoutnya langsung 2 resistance sekaligus gitu ya. Jadi ini cukup bullish kalau memang ini kita mengalami breakout yang besar seperti ini. Jadi kira-kira itu dulu mungkin untuk update market crypto hari ini, dimana kita bahas Bitcoin, beberapa altcoin ya, kita bahas sushi maupun juga total 2 untuk teman-teman mendapatkan gambaran. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.